Jika kamu punya kebiasaan membuang pembalut sembarangan, siap-siap. Kamu akan mengalami teror dari sosok yang menyukai darah kotormu. Tak percaya? Coba dengarkan kisah ini. Di sabana senyap, bayangan melingkar, kisah lama terbangun, takkan pudar tiada, wajah terlihat, hanya bisikan samar, kegelapan menunggu di setiap pilar. Malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Udara di dalam kamar tampak berat, seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Lampu kamar menyala terang, namun tetap saja ada rasa dingin yang merayap dari sudut-sudut ruangan. Rumah itu pun terasa ikut diam, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak pernah ingin didengarnya. Rina berbaling memandang langit-langit kamar. Matanya terbuka lebar, tidak mampu memejam barang sedetik pun. Setiap kali ia mencoba menutup mata, bayangan yang muncul tadi sore ikut menghampiri lagi. Warna hijau pekat, bentuk tubuh yang tidak jelas, dan tatapan mata tajam yang seakan menyerap cahaya di sekitarnya. Semua gambaran itu muncul sangat jelas, seperti sedang berdiri tak jauh darinya. Ia menarik selimut sampai ke leher. Tubuhnya terasa dingin walau tidak ada angin yang masuk dari jendela. Meski lampu terang, tetap saja ada sudut gelap yang terasa lebih gelap dari biasanya. Sudut yang membuatnya enggan memandang terlalu lama. Sudut yang membuatnya merasa diawasi. Rina akhirnya memaksa memejamkan mata. Ia berharap kantuk bisa datang dan membawa tidur yang menenangkan. Namun baru beberapa detik mata tertutup, suara itu terdengar lagi. Suara nafas berat, dalam dan kasar. Bukan nafas manusia. Ada getaran aneh pada setiap hembusannya, seolah berasal dari dada makhluk besar. Suara itu terdengar dari arah sudut kamar. Pelan pada awalnya, namun cukup jelas untuk membuat mata Rina terbuka lebar lagi. Jantungnya berdegup keras, begitu keras, hingga ia merasa detaknya menyentuh dinding dadanya. Ia menahan nafas, mencoba memastikan apakah telinganya salah dengar. Tapi suara itu kembali terdengar. Semakin jelas, semakin dekat. Rina langsung bangun duduk. Tubuhnya merapat pada dinding di belakang kasur. Tatapannya tertuju pada rak buku yang berdiri di sudut kamar. Rak itu tampak sama seperti biasanya. Penuh buku-buku yang sudah tidak pernah ia sentuh lagi. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergerak. Namun suara nafas berat itu terasa seperti keluar dari balik rak yang tak lebih dari 1 meter darinya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Rina menatap tanpa berkedip, menunggu apakah suara itu akan muncul lagi. Namun tidak ada apapun. Keheningan kembali memenuhi kamar. Begitu hening, hingga detak jam dinding pun terdengar sangat keras. Ia mencoba menenangkan diri. Tangannya perlahan meraih ponsel di samping bantal. Layar menyala. Pukul 00.47. Hampir jam 1 dini hari. Rina menimbang apakah ia harus pergi ke kamar ibunya. Namun ia tidak ingin membuat ibunya khawatir berlebihan. Ia berpikir mungkin rasa takut ini hanya sisa dari kejadian tadi sore. Mungkin hanya bayangan yang terbawa pikiran. Ia mematikan layar ponsel dan kembali berbaling. Selimut ditarik hampir menutup seluruh wajah. Matanya terpejam pelan. Udara terasa semakin dingin, namun ia mencoba mengabaikannya. Lalu suara lain muncul. Ketukan. Pelan, berirama, dan jelas berasal dari jendela di samping tempat tidurnya. Tok, tok, tok. Ketukan itu berhenti sejenak. Keheningan terasa menggantung sangat lama. Rina menahan nafas, berharap suara itu berhenti sepenuhnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tok, tok, tok. Kali ini sedikit lebih keras. Kaca jendela bergetar tipis. Rina meremas selimutnya, keringat dingin mulai mengalir dari pelipis. Tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Ketukan itu berhenti total. Sunyi mengambil alih ruangan. Tidak ada suara apapun. Namun hening itu justru terasa lebih menakutkan daripada ketukan tadi.
Lalu suara lain muncul, sangat dekat. Tok. Satu ketukan keras dari arah lemari kayu di seberang tempat tidur. Pintu lemari tampak tertutup rapat, tetapi suara itu terdengar seperti seseorang memukul dari dalam. Tok. Ketukan kedua terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Lemari itu bergoyang sedikit. Rina menempelkan punggungnya pada dinding, mencoba menjauh sejauh mungkin dari lemari itu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Rina menatap tanpa berkedip, menunggu apakah suara itu akan muncul lagi. Namun tidak ada apapun. Keheningan kembali memenuhi kamar. Hening sebegitunya hingga detak jam dinding pun terdengar sangat keras. Ia mencoba menenangkan diri. Tangannya perlahan meraih ponsel di samping bantal. Layar menyala. Pukul 00.47. Hampir jam 1 dini hari. Rina menimbang apakah ia harus pergi ke kamar ibunya. Namun ia tidak ingin membuat ibunya khawatir berlebihan. Ia berpikir mungkin rasa takut ini hanya sisa dari kejadian tadi sore. Mungkin hanya bayangan yang terbawa pikiran. Ia mematikan layar ponsel dan kembali berbaring. Selimut ditarik menutupi hampir seluruh wajah. Matanya terpejam pelan. Udara terasa semakin dingin, namun ia mencoba mengabaikannya. Lalu suara lain muncul. Kreak, kreak, kreak. Lemari itu seperti masih bergerak. Pagi itu, udara terasa lembab setelah hujan turun sepanjang dini hari. Cahaya matahari belum sepenuhnya menembus dinding kamar ketika Rina bangun sambil meregangkan tubuhnya. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajah, lalu mengambil handuk kecil yang sudah disiapkan di kursi dekat meja belajarnya. Suara langkah ibunya terdengar samar dari dapur, disertai aroma tumisan bawang yang memenuhi rumah. Rina merapikan rambutnya seadanya dan membuka pintu kamar perlahan. Di ruang tengah, ibunya sedang menata piring di meja makan. Rina berjalan mendekat, mengambil posisi duduk dan menikmati sarapan dengan perlahan. Ibunya beberapa kali melirik, memastikan anaknya baik-baik saja setelah semalam tidur gelisah. "Kamu tidur cukup enggak?" tanya ibunya sambil memindahkan secangkir teh hangat ke hadapan Rina. "Cukup, Bu, cuma kedinginan karena hujan," jawab Rina sambil tersenyum kecil. Ibunya mengangguk dan melanjutkan aktivitasnya. Setelah sarapan selesai, Rina mencuci tangan, mengambil tas kecil, dan bersiap keluar untuk membuang sampah. Ia membuka pintu belakang rumah yang langsung mengarah ke halaman kecil. Halaman itu tidak luas, hanya beberapa langkah menuju pagar bambu yang tumbuh rapat dengan deretan semak liar yang tumbuh subur di pinggirannya. Di balik semak itu, ada lahan kosong yang jarang disentuh siapapun. Rina membawa kantong sampah kecil berisi tisu, bungkus makanan, dan beberapa barang lain dari kamar mandi. Ia melangkah pelan melewati genangan air yang masih tersisa. Suasana pagi tampak lebih sunyi dari biasanya, seperti belum sepenuhnya bangun dari tidur semalam. Sebelum kembali ke dalam, Rina mengalihkan pandangannya ke arah semak-semak yang terletak di pojok halaman belakang. Tempat itu jarang dilihat orang, apalagi disentuh. Itulah sebabnya selama ini ia memakai area itu untuk membuang pembalut kotor setiap kali selesai masa haid. Ia menyembunyikan kebiasaan itu dari ibunya karena malu. Ia merasa lebih mudah melemparkan pembalut ke sana daripada mencucinya dan membuangnya ke tempat sampah seperti yang dianjurkan. Ia memeriksa sekitar, memastikan tidak ada orang. Setelah yakin aman, ia berjalan pelan ke arah sudut semak. Embun masih menempel di daun-daun rumput yang menjuntai. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Daun semak yang biasanya tampak kering dan kusut, sekarang terlihat basah seperti disiram air, tetapi bukan air biasa. Permukaannya tampak mengkilap, seolah dilapisi sesuatu yang lebih kental dari embun. Rina berhenti tepat di depan semak itu dan menatap lebih dekat. Di permukaan tanah, terlihat lapisan cairan berwarna kehijauan yang tidak wajar. Cairan itu menempel pada beberapa daun
dan merembes ke tanah. Rina mengerutkan dahi, mencoba menenangkan diri, lalu berjongkok untuk memastikan penglihatannya benar. Permukaan tanah tak hanya basah, tetapi berlendir. Lendir itu melapisi serpihan daun, tanah, dan sisa-sisa pembalut kotor yang pernah ia buang. Warna lendirnya hijau pekat, seperti cat basah yang belum mengaring. Rina memegang batang semak untuk menjaga keseimbangan, namun segera menarik tangannya karena batang itu terasa licin. Ia membersihkan tangan pada celana yang ia pakai, lalu menarik nafas panjang sambil memandang area itu lebih lama. Dalam diam, ia mencoba mencari alasan sederhana. Mungkin hujan membuat tanah bercampur dengan sesuatu. Mungkin saja ada hewan yang datang. Ia mengangguk pelan, mencoba meyakinkan diri. Namun tepat ketika ia bergerak mundur, matanya menangkap sesuatu yang lain. Ada bekas garis memanjang di permukaan tanah seperti sesuatu diseret dari arah semak menuju tembok belakang rumah. Bekas seretan itu dipenuhi lendir hijau yang sama. Garisnya cukup tebal, seolah sesuatu yang berat dan basah ditarik pelan ke arah rumah. Jejak itu sangat jelas, bahkan masih terlihat segar. Rina memiringkan kepala, memperhatikan sepanjang garis lendir itu. Garis itu berakhir persis di dinding dekat ventilasi udara kecil. Rasanya aneh melihat lendir sampai menempel di sana, seperti ada benda hidup yang menyeret diri ke atas. Namun dinding itu tidak menunjukkan apapun selain noda tipis berwarna hijau yang menetes ke bawah. Suasana di halaman belakang tiba-tiba berubah menjadi lebih sunyi. Hanya suara tetesan air hujan dari ujung atap yang terdengar. Angin bertiup pelan menggerakkan daun semak, tetapi tidak cukup untuk menimbulkan suara berisik. Rina masih berdiri diam, mengawasi dengan nafas tertahan. Suara lirih itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Suaranya seperti tarikan nafas tajam hilalui hidung yang lebar, terputus-putus seolah berasal dari sesuatu yang sedang mencoba mencari bau tertentu. Suara itu terdengar hanya beberapa detik, lalu menghilang tiba-tiba. Rina menelan ludah. Tubuhnya terasa merinding, meski udara pagi masih hangat. Ia memutuskan untuk tidak mendekat lagi. Ia berjalan cepat menjauh dari semak itu, berhati-hati agar tidak menginjak lendir hijau yang mengotori tanah. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat seolah halaman belakang itu mendadak menjadi tempat asing. Saat mendekati pintu rumah, ia menoleh sekali lagi. Semak-semak itu kembali diam, rimbun seperti biasa. Tetapi kini dengan kilap lendir yang tidak bisa ia abaikan. Jejak seretan hijau di tanah masih jelas terlihat mengarah ke tembok rumah. Tidak ada suara apapun, tidak ada gerakan mencurigakan. Tetapi suasana terasa berbeda. Begitu pintu tertutup, ia bersandar sejenak sambil mengatur nafas. Ibunya memanggil dari dapur menanyakan apakah ia sudah selesai membuang sampah. Rina menjawab dengan suara cukup lantang agar terdengar normal. Ia berjalan ke kamar mandi untuk mencuci tangan sekali lagi, meski sebenarnya tangannya sudah bersih. Sisa pagi berjalan seperti biasa. Ia membantu ibunya menyapu lantai, mencuci piring dan membereskan beberapa barang yang berserakan. Namun pikirannya sesekali kembali ke halaman belakang. Setiap kali menyekap meja atau menggantungkan handuk, pandangannya tak sengaja mengarah ke jendela yang memperlihatkan sebagian halaman. Ia mencoba mengabaikannya dan fokus pada pekerjaan. Menjelang siang, Rina duduk di ruang tengah sambil memainkan ponselnya. Ibunya sedang menyetrika pakaian di sudut ruangan. Ia tidak menyinggung apapun tentang lendir atau suara yang didengar Rina di pagi hari. Semua terlihat normal. Namun Rina masih bisa merasakan sensasi ganjil yang terbawa sejak tadi. Ketika ibunya keluar sebentar untuk menemui tetangga, Rina kembali ke arah dapur. Ia berdiri di dekat pintu belakang, memandang bagian bawah daun pintu yang masih lembab. Cahaya dari luar membuat warna tanah belakang terlihat lebih jelas. Namun dari tempatnya berdiri, ia tidak bisa melihat semak-semak itu. Ia menempelkan telinganya sebentar pada pintu, seperti menunggu suara lain muncul. Tidak ada apa-apa. Suasana tetap hening.
Rina membiarkan pintu tetap tertutup dan memilih kembali ke ruang tengah. Hari berjalan perlahan hingga sore. Suasana rumah tetap tenang, tetapi rasa tidak nyaman itu tetap melekat pada dirinya. Ia tidak membicarakan apapun kepada ibunya dan berusaha menjalani hari seperti biasa. Namun setiap kali melangkah melewati dapur atau mendengar suara daun dari luar, ia tidak bisa menghilangkan ingatan tentang lendir hijau yang menempel di semak-semak dan bekas seretan yang mengarah ke dinding rumah. Sore berjalan pelan menuju malam. Rina menghabiskan waktu dengan membantu ibunya merapikan meja makan dan mencuci piring setelah makan malam. Lampu-lampu rumah dinyalakan satu persatu ketika cahaya luar mulai menghilang. Udara malam terasa sedikit lembab, membawa aroma tanah basah dari halaman belakang. Setelah selesai membantu ibunya, Rina kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu, menyalakan lampu meja belajar, lalu duduk sambil menyisir rambutnya dengan jari. Suara kipas angin berputar pelan di sudut ruangan. Ia membuka jendela kecil untuk membiarkan udara masuk, tetapi segera menutupnya kembali karena angin membawa hawa dingin yang tidak nyaman. Saat Rina menunduk untuk mengambil buku dari bawah meja, sebuah aroma samar tercium. Aromanya tipis, seperti besi basah yang baru disentuh tangan. Rina mengangkat kepala dan menghirup pelan. Bau itu kembali tercium. Masih samar, namun cukup jelas untuk membuatnya berhenti bergerak. Ia berdiri dan mengendus udara di sekitar dirinya. Aroma itu tidak begitu kuat, tetapi cukup menusuk. Ia memperhatikan bagian tubuhnya, terutama pakaian yang ia kenakan. Ia baru saja mandi sore tadi, jadi seharusnya tidak ada bau apa-apa. Namun aroma itu tetap ada, mengambang di udara tanpa arah yang jelas. Rina melangkah perlahan ke tengah kamar, mencoba mencari asal aroma itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa menuntunnya ke satu titik, meski ia tidak benar-benar tahu arahnya. Ketika ia mendekati area sekitar lemari kayu di sudut kamar, aroma itu semakin terasa, bukan lagi samar, melainkan lebih pekat, seperti campuran antara darah dan logam yang menguap. Rina berhenti tepat di depan lemari. Ia menatap permukaan kayu yang kusam dan sedikit mengelupas. Ia membuka pintunya perlahan untuk memeriksa bagian dalam. Bau pakaian yang biasa tersimpan di sana terasa normal. Tidak ada aroma aneh dari tumpukan baju atau dari rak-rak yang ada. Namun ketika pintu lemari terbuka lebih lebar, aroma besi itu justru semakin kuat. Rina memeriksa bagian bawah lemari, menggeser sedikit kotak kecil yang berisi aksesoris yang jarang ia gunakan. Tidak ada yang mencurigakan. Ia memeriksa sela-sela pintu lemari, bagian belakang lemari, bahkan bagian kayu yang menempel pada lantai. Namun tidak ada tanda-tanda cairan atau benda lain. Ia menutup kembali pintu lemari. Aroma itu masih menggantung. Udara di kamar menjadi berat, seperti tertahan. Rina mengangkat selimutnya, memastikan tidak ada pakaian kotor yang tertinggal. Ia mengecek tempat tidur, meja, sudut-sudut kamar. Semuanya tampak bersih. Aroma itu tetap mengarah ke lemari. Rina mengambil posisi duduk di tepi ranjang. Ia menarik napas, namun aroma besi itu masih menempel di sekitar hidungnya. Ia mencoba mengabaikannya sambil terus merapikan rambutnya dan mempersiapkan diri untuk tidur. Namun semakin ia berusaha mengalihkan perhatian, semakin terasa bau itu memenuhi ruangan. Lampu kamar tetap menyala ketika ia merebahkan diri di tempat tidur. Ia memejamkan mata, berharap tubuhnya cepat lelah dan tertidur. Kipas angin terus berputar dengan suara lembut, tetapi aroma darah besi itu tetap bertahan. Perlahan, rasa kantuk mulai datang, dan Rina tertidur meski suasana kamar tidak sepenuhnya nyaman. Tidurnya tidak tenang. Ia bergerak beberapa kali, seolah mencari posisi yang lebih nyaman. Dalam tidurnya, gambaran-gambaran aneh mulai muncul. Semuanya berwarna hijau pekat, seperti cairan kental yang menutupi pandangannya.
Warna itu berubah menjadi gelap, lalu kembali terang, bergulung-gulung seakan hidup. Rina berada di tengah ruang yang tidak memiliki bentuk jelas. Dinding-dinding sekelilingnya terasa licin seperti dilapisi lendir. Suara langkah tidak ada. Hanya ada bunyi tetesan yang tidak kelihatan asalnya. Lendir hijau itu bergerak perlahan, menggumpal seperti makhluk hidup. Tetesan lendir jatuh dari atas, mengenai bahunya kemudian merayap turun ke lengannya. Suhu lendir itu dingin, membuat tubuhnya gemetar. Rina mencoba bergerak, tetapi kakinya terasa seperti terikat oleh sesuatu yang licin. Dari kejauhan, terdengar napas berat yang terputus-putus. Napas itu bergerak perlahan mendekat, menyusuri ruangan yang penuh lendir tersebut. Warna hijau semakin pekat saat suara itu semakin dekat. Rina memutar kepalanya dalam mimpi, mencari sumber suara itu. Tidak ada sosok yang terlihat, hanya gerakan samar seperti bayangan yang merayap di balik lendir. Suara napas itu semakin jelas. Tiap hembusan terdengar seperti seseorang menarik udara melalui rongga besar yang berlendir. Suara itu keluar lagi, lebih berat, lebih dalam. Lalu sebuah suara terdengar dari arah yang tidak bisa dipastikan. Suaranya rendah, dalam, dan bergerak seolah dari balik lendir yang mengalir. "Bersihkan kotoranmu." Kata-kata itu memantul dalam ruang yang tidak berbentuk. Suaranya seperti berasal dari dalam tanah, bercampur dengan basahnya lendir yang menetes. Rina tidak bisa bergerak. Cairan hijau itu merayap hingga ke lehernya. Suara berat itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. "Bersihkan." Lendir di sekelilingnya bergetar, seolah merespon suara itu. Dinding yang licin mengeluarkan tetesan baru yang jatuh mengenai punggung dan bahunya. Ruangan itu terasa semakin sempit. Aroma besi semakin kuat dalam mimpi itu, memenuhi setiap tarikan napas. "Bersihkan kotoranmu." Tepat setelah suara itu menggaung untuk ketiga kalinya, lendir hijau itu merayap ke wajahnya, menyelimuti pandangannya sepenuhnya. Dunia di dalam mimpi menjadi gelap. Rina tersentak, dan tubuhnya terbangun dari tidurnya. Keringat dingin menetes di keningnya. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan tubuhnya yang gemetar. Kamar gelap, kecuali cahaya redup dari lampu malam kecil di kat meja belajar. Kipas angin masih berputar. Tidak ada suara lain selain detak jam dinding. Namun aroma besi itu tetap ada. Rina menatap lemari kayu yang terletak di sudut kamar. Lemari itu berdiri diam. Namun aroma berasal dari arah itu. Udara terasa berat, seperti membawa sisa mimpi ke dunia nyata. Rina sisalah tidur, duduk perlahan menatap lemari cukup lama. Ia tidak membuka pintunya lagi malam itu. Ia hanya menutup mata, menarik selimut, dan berusaha tertidur kembali meski aroma itu tidak menghilang. Sampai pagi menjelang, aroma itu masih samar-samar mengisi ruang kamarnya. Rina pulang dari sekolah lebih cepat hari itu, karena guru mengakhiri kelas sebelum jam biasanya. Langkahnya terasa lesu saat memasuki halaman rumah. Udara siang cukup panas, tetapi bagian belakang rumah terlihat lebih lembab dari biasanya. Semak-semak yang tumbuh di area itu tampak lebih rimbun, seolah baru saja tersiram hujan, padahal langit sejak tadi cerah. Saat Rina berjalan menuju pintu dapur, ia melihat sesuatu bergerak cepat di sudut rumah, tepat di dekat bak air yang terbuat dari semen. Gerakannya pelan, merayap seperti sesuatu yang menempel di permukaan dinding. Sekilas warnanya hijau gelap, menyerupai lumut basah yang bergerak hidup. Rina berhenti di tempatnya, menatap sudut dinding itu dengan saksama. Gerakan itu menghilang dalam sekejap, seolah masuk ke celah kecil di dekat lantai. Rina mendekat beberapa langkah, mencoba melihat lebih jelas. Tidak ada apa-apa selain sedikit noda hijau yang menempel di tembok. Bentuknya seperti cairan yang ditarik oleh sesuatu. Rina membungkuk untuk memastikan, dan cairan itu tampak mengkilap di bawah cahaya matahari. Aromanya tipis, bercampur dengan bau tanah dan air. Ia mengusap hidungnya. Gerakan barusan ia anggap sebagai hewan liar, mungkin kadal atau binatang kecil lain yang biasa muncul saat udara lembab.
Namun warna hijau gelap itu tidak seperti yang biasa ia lihat. Rina menjauhkan diri dari tembok dan masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, ibunya sedang sibuk menghitung kebutuhan dapur sambil mencoret-coret buku kecil. Rina melepas sepatu dan menaruh tasnya di kursi dekat meja. Ibunya melihat sekilas, lalu kembali fokus pada buku. Rina berjalan melewati ruang tengah dan menuju kamarnya tanpa banyak bicara. Kamar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Rina membuka tirai jendela agar cahaya masuk. Ia meletakkan tas di meja lalu duduk di tepi tempat tidur. Ketika ia menunduk untuk mengambil kaos kaki yang terjatuh di lantai, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di bawah kasurnya. Ada warna hijau. Rina merangkak sedikit untuk melihat lebih dekat. Di bawah kasur, tepat di bagian tengah, terdapat gumpalan lendir berwarna hijau tua. Bentuknya tidak teratur, seperti cairan yang dibiarkan mengering sedikit di permukaan lantai. Aromanya langsung menyengat begitu ia mendekat. Bau anyir bercampur metalik, seperti darah yang lama tidak dibersihkan. Rina menegakkan tubuhnya sambil menahan nafas. Ia mengambil tisu dari meja dan mencoba menyeka sedikit lendir itu. Teksturnya kental, menempel pada tisu seperti lem basi yang sudah mengeras sebagian. Ketika ia menarik tisu itu, lendirnya meregang, seolah enggan lepas. Rina buru-buru membuang tisu itu ke tempat sampah dan mengusap tangannya berkali-kali. Ia tidak menemukan penjelasan lain selain menganggapnya berasal dari hewan kecil. Namun baunya terlalu tajam untuk disebut sekadar lendir hewan. Rina kembali duduk di atas kasur, menatap bagian bawah tempat tidur dengan jarak aman. Lendir itu tetap berada di tempatnya, melekat di lantai tanpa bergerak. Sore berubah menjadi malam. Rina menghabiskan waktu dengan mengerjakan tugas sekolah sambil sesekali menatap lantai di bawah kasurnya. Ia menyalakan lampu kamar lebih terang karena tidak ingin bagian gelap di sana semakin menconok. Ketika ibunya memanggil untuk makan malam, Rina keluar dan mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian hari itu. Setelah makan, Rina kembali ke kamar. Ia membersihkan lantai, menyapu dan memastikan tidak ada lagi lendir yang tersisa. Namun ia tidak menggeser kasurnya terlalu jauh karena rasa enggan untuk melihat jika ada yang lain di sana. Ketika semuanya terasa cukup bersih, ia mematikan lampu utama dan menyalakan lampu kecil di meja. Waktu tidur tiba. Rina berbaring sambil menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Suara kipas angin pelan mengisi keheningan kamar. Ia memejamkan mata berharap tidur datang cepat karena tubuhnya terasa lelah. Namun, suara ketukan itu kembali. Awalnya pelan, seperti seseorang mengetuk pintu dengan ujung jari. Rina membuka mata, menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat. Ketukan itu tidak datang dari arah pintu. Suaranya berasal dari tempat lain, lebih dekat seperti dari dalam kamar itu sendiri. Ketukan kedua terdengar, sedikit lebih keras dari sebelumnya. Rina duduk pelan. Ia mencoba mendengar lebih jelas. Ketukan ketiga terdengar. Kali ini seperti mengentuk kayu. Lalu sebuah suara nafas berat mengikuti. Suaranya panjang dan serak, seolah udara keluar melalui organ berlendir. Nafas itu terasa sangat dekat, jauh lebih dekat daripada yang ia dengar beberapa malam terakhir. Rina menoleh ke arah lemari. Nafas berat itu seakan berasal dari sudut lemari yang gelap. Ia mengangkat tubuhnya sedikit untuk memperhatikan lebih jelas. Ketika matanya menyesuaikan cahaya redup dari lampu meja, ia melihat sesuatu bergerak di bawah lemari. Gerakan itu pelan, namun cukup jelas, seperti sesuatu yang merayap keluar dari celah sempit di bawah kayu. Dari celah itu, muncul sesuatu yang memanjang hijau gelap dan berkilat seperti diselimuti lendir. Bentuknya menyerupai tubuh lintah yang jauh lebih besar dan lebih tebal. Permukaannya bergerak seperti otot yang bergelombang. Bagian ujungnya terjulur sedikit keluar, hampir menyentuh lantai. Lendir menetes dari ujung tubuh itu jatuh ke lantai dengan bunyi lembut. Setiap tetes meninggalkan bercak hijau yang menyebar pelan seolah meresap ke lantai. Nafas berat tadi semakin jelas, terdengar setiap kali tubuh makhluk itu bergerak sedikit. Rina menahan nafas. Tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. Ia memandangi sosok itu tanpa mengedip sambil berharap apa yang ia lihat akan menghilang dengan sendirinya. Namun makhluk itu tetap berada di bawah lemari. Hanya bagian ujung tubuhnya saja yang terlihat.
merayap pelan keluar sebelum kembali mundur ke dalam kegelapan. Nafas Rina tersengal ketika makhluk itu akhirnya menghilang kembali ke bawah lemari. Ketukan berhenti. Nafas berat itu juga mereda. Namun bau anyir dari lendir yang menetes tadi mulai mengisi kamar. Rina tidak menutup mata sepanjang waktu itu, menatap bagian bawah lemari lama setelah makhluk itu menghilang. Lampu meja tetap menyala, memantulkan bayangan kecil dari celah lemari. Rina tidak memeriksa lebih jauh. Ia hanya duduk di tempat tidur, bersandar pada dinding, dan menunggu hingga rasa kantuk datang, meski bau lendir hijau itu membuat udara terasa berat. Malam itu, Rina tidak mematikan lampu. Ia tertidur dalam posisi duduk, dan makhluk itu tidak muncul lagi hingga fajar datang. Pagi itu, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Matahari memang sudah naik, tetapi cahaya yang masuk ke halaman belakang rumah terlihat redup seperti tertahan lapisan tipis kabut. Rina melangkah pelan menuju pagar samping hendak menjemur handuk. Wajahnya pucat setelah malam yang tidak memberi waktu istirahat cukup. Matanya sembab, tubuhnya sedikit bergetar setiap kali ada suara kecil dari sekitar rumah. Ketika ia menggantung handuk pada tali jemuran, suara langkah seret terdengar dari sisi halaman. Bukan suara menyeramkan, hanya langkah kaki seseorang yang tidak kuat lagi mengangkat tumit. Rina menoleh dan melihat sosok perempuan tua berjalan pelan dari arah rumah sebelah. Rambut nenek itu sudah memutih seluruhnya, diikat ke belakang dengan kain lusuh. Bajunya sederhana, namun bersih. Ia membawa keranjang kecil dari anyaman bambu yang tampaknya berisi daun-daunan obat. Nenek itu berhenti di dekat pagar dan memandang Rina lama, seolah memperhatikan setiap gerak dan perubahan wajahnya. Tidak ada senyum, hanya tatapan yang lembut namun penuh tanya. "Kau terlihat pucat sekali," ujar nenek itu pelan, seperti orang yang tidak tidur semalaman. Rina mencoba mengatur napas. Ia menelan ludah sebelum menjawab, memastikan suaranya tidak bergetar. Hanya kurang istirahat, Nek." Nenek itu tidak langsung menanggapi. Ia mendekat beberapa langkah, memegang pagar dengan tangan yang keriput namun masih kuat. Matanya mengamati bagian belakang rumah Rina, terutama arah semak-semak tempat Rina sering membuang pembalut kotor. Pandangannya berhenti di sana cukup lama, membuat Rina gelisah meski tidak mengatakan apapun. "Aku sudah tinggal di lingkungan ini lebih lama dari siapapun," kata nenek itu perlahan. "Beberapa hal yang terjadi di sekitar sini tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa." Rina hanya mengangguk kecil. Ia berharap percakapan ini selesai cepat karena tubuhnya masih merinding memikirkan kejadian malam tadi. Namun nenek itu menggeser keranjangnya lalu menatap Rina lebih langsung. "Kau sudah lama tinggal di sini, tapi belum pernah bertanya tentang rawa belakang desa." Rina membetulkan pegangan jemurannya. "Saya jarang lewat sana, Nek." Nenek itu bergumam pelan. Lebih baik memang begitu, tapi ada hal yang harus kau tahu. Dulu di tempat itu tinggal makhluk yang tidak suka diperhatikan, namun selalu tahu jika ada darah kotor yang dibuang sembarangan." Rina terpaku. Kata-kata nenek itu melambatkan degup jantungnya. Ia tetap berdiri diam, mencoba memaksa ekspresinya tetap normal. Nenek tua itu kembali bicara. Suaranya rendah dan berat seperti diceritakan dari pengalaman yang sangat lama. Makhluk itu hidup dari sisa-sisa yang dibuang manusia. Yang ia cari bukan daging, bukan tubuh manusia, tapi darah yang tersisa pada benda-benda yang kita anggap remeh. Ada orang yang dulu tidak peduli dan membuang pembalut begitu saja. Waktu itu banyak kejadian aneh. Ternak menghilang tanpa jejak, kain yang digantung di luar rumah ditemukan berlubang-lubang. Di pintu belakang rumah warga terlihat bekas lendir berwarna aneh. Nenek itu berhenti sebentar. Matanya tetap tak beralih dari wajah Rina. Orang-orang zaman dulu tahu apa penyebabnya.
Mereka menutup semua benda yang mengandung darah, menguburnya dengan baik, tidak membiarkannya terbuka di luar rumah. Sebab makhluk rawa itu bisa mencium dari jauh. Rina menelan ludah. Ujung jarinya terasa dingin. Ia menggeser posisi tubuh, tetapi nenek itu terlihat semakin ingin menyampaikan sesuatu yang lebih jelas. Makhluk itu bukan jahat. Ia tidak menyerang asal-asalan. Ia hanya bergerak ketika ada yang mengundang datang. Ia mencari apa yang dibuang sembarangan. Ia menghisap apa yang menempel pada kain, kapas, atau kertas. Itu makanan baginya. Tapi kalau ia sudah menemukan tempat yang cocok, ia akan kembali lagi dan lagi, sampai sumbernya hilang atau habis. Nenek itu menarik napas panjang. Namun sesekali ada orang yang membuat makhluk itu merasa terganggu. Bukan karena kesalahan besar, hanya karena orang itu membiarkan sesuatu terlalu dekat dengan rumahnya. Dan makhluk itu bisa menjadi gelisah. Kalau gelisah, suaranya berat, nafasnya keras. Ia akan mencari-cari tanpa henti. Rina menggigit bibir, memastikan ekspresinya tetap datar. Nenek sepertinya tahu banyak, katanya pelan, berusaha terdengar biasa. Karena aku pernah mengalaminya, jawabnya singkat. Suasana menjadi hening. Angin yang lewat hanya menggesek sedikit daun-daun di halaman. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang lain. Hanya nafas Rina yang tak teratur dan tatapan nenek yang tidak berpindah. Kau harus hati-hati, lanjut nenek itu. Suaranya menurun menjadi hampir seperti bisikan. Kalau makhluk itu sudah menemukan jalan ke sebuah rumah, ia akan mencari dari titik pertama ia mencium baunya. Kalau di satu tempat ia menemukan banyak sekali darah kotor, ia akan menganggap tempat itu sebagai jalannya. Ia tidak bisa membedakan mana manusia, mana sampah. Yang ia tahu, sumber baunya ada di sana. Kerongkongan Rina terasa kering. Ia memaksakan senyum kecil. Saya cuma kurang istirahat, Nek. Tidak ada apa-apa kok. Nenek tua itu memiringkan kepala sedikit. Baik, kalau kau bilang begitu, aku percaya. Tapi aku melihat sesuatu tadi pagi saat aku hendak menyiram tanaman. Ada bekas lendir hijau di sepanjang tembok rumahmu. Rina menghendam dadanya tanpa sadar. Lendir hijau? Nenek itu mengangguk. Aku pernah melihatnya dulu, bertahun-tahun lalu. Warnanya selalu sama, baunya pun sama. Seperti darah basi yang dicampur air rawa. Ia mengambil daun kecil dari keranjangnya, meremasnya hingga mengeluarkan aroma menyengat. Kalau kau mencium bau anyir aneh di rumahmu, jangan diamkan. Buka semua jendela, bersihkan semua sudut. Makhluk rawa itu tidak suka cahaya terang. Tapi kalau ia sudah terbiasa, ia akan tetap mendekat. Rina menunduk, berpura-pura memeriksa jemuran agar tidak terlihat panik. Tangan dan kakinya terasa lebih dingin sekarang. Ia tahu apa yang nenek itu maksudkan. Ia tahu siapa penyebab lendir hijau itu. Namun ia tak sanggup menjawab apapun. Nenek tua itu memperhatikan perubahan kecil di wajah Rina. Kerutannya semakin terlihat jelas ketika ia mengerutkan alis. Kau harus berhenti membuang apapun ke semak-semak itu. Apapun bentuknya. Apalagi darah. Rina tersentak. Kata darah membuat seluruh tubuhnya serasa membeku. Ia mencoba mengatur nafas agar tidak terlihat ketakutan. Nenek tua itu melanjutkan. Benda-benda seperti itu harus dicuci dulu. Harus bersih. Atau kalau tidak bisa dicuci, harus dipaksa tenggelam di air yang mengalir. Bukan dibuang sembarangan. Kalau tidak, makhluk rawa itu bisa menganggap rumahmu sebagai tempat makan. Ujung suara nenek itu melemah, namun tetap menembus setiap lapisan keberanian Rina. Dan kalau ia sudah kelaparan, ucapnya lebih pelan. Ia tidak hanya mencari di luar rumah,
Rina tak mampu menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, menunduk begitu dalam hingga hanya ujung rambutnya yang terlihat. Nenek tua itu kemudian mundur beberapa langkah, kembali meraih keranjangnya dan bersiap meninggalkan halaman. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi. Kau masih muda. Jangan remehkan apa yang kau buang. Setiap sisa yang tidak kau bersihkan, ada yang memperhatikannya. Lalu nenek itu berjalan pergi, langkahnya lambat namun mantap, menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Suara gesekan sandal kayunya terdengar beberapa detik sebelum akhirnya hilang. Rina tetap berdiri lama di dekat jemuran, tubuhnya kaku, napasnya dangkal. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Di jauhan angin menggerakkan ranting semak-semak kecil di belakang rumah. Dan dari arah semak itu terdengar suara lembut, basah, hampir seperti sesuatu sedang mengendus pelan. Rina menutup mulutnya dengan tangan. Ia tahu nenek itu tidak mengada-ngada. Pagi itu Rina terbangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Matanya sulit terbuka, seperti ada sesuatu yang menahan kelopak matanya. Cahaya dari celah jendela hanya membuat kepalanya semakin pening. Ia mengangkat tubuh perlahan, meraih sisi kasur dan mencoba duduk tegak. Namun tubuhnya goyah, seolah kekuatannya berkurang drastis. Begitu kakinya menyentuh lantai, rasa dingin merambat dari tumit sampai tulang betis. Ia mengusap bagian bawah kakinya dan jari-jarinya menyentuh sesuatu yang lengket. Rina menurunkan pandangan. Di kulit telapak kakinya ada bercak hijau berlendir, melebar seperti bekas sesuatu yang menempel saat ia tidur. Lendir itu tipis namun cukup untuk membuat permukaan kulitnya berkilat dan basah. Ia mengusapnya sekali lagi. Lendir itu berbau anyir samar. Tidak terlalu menyengat tetapi jelas terasa seperti campuran tanah basah dan logam. Teksturnya licin namun tidak sepenuhnya cair. Ada bagian yang seperti serat halus, seolah sesuatu yang hidup pernah berada di situ. Rina berdiri dan melihat lantai di sekitar tempat tidurnya. Di bawah sisi kasur terdapat garis tipis berwarna hijau, memanjang menuju ke arah lemari. Bekas itu tampak seperti jejak sesuatu yang merayap perlahan semalaman. Ia mengusap bagian lantai yang terkena lendir dengan ujung jari, lalu mengangkat tangannya. Lendir itu menempel dan tidak mau lepas. Ia menggosoknya dengan ujung kain, namun serat-seratnya malah terbawa. Tubuhnya semakin terasa lemas. Ia berjalan ke kamar mandi dengan langkah yang tidak stabil. Setiap langkah membuat lututnya seperti hendak melipat. Seluruh tubuhnya kehilangan tenaga, seperti habis melakukan pekerjaan berat semalaman. Padahal ia bahkan tidak ingat melakukan apapun. Sesampainya di kamar mandi, ia langsung mencuci kakinya. Namun walaupun air membasuhnya berkali-kali, sisa warna hijau masih samar tertinggal di sela-sela kulit. Rina meraba wajahnya sendiri. Kulitnya terasa dingin, hampir seperti tidak dialiri darah. Ketika ia menatap cermin, wajah yang kembali memandangnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Lingkar matanya gelap, bibirnya pucat, kering. Ia menelan ludah perlahan, lalu menyentuh lehernya. Denyut nadi di sana terasa lemah, nyaris tidak bergetar. Ia duduk di kamar mandi karena tubuhnya begitu lemas. Nafasnya pendek dan lambat. Rina memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan tubuhnya yang seperti kehilangan energi. Setelah beberapa menit, ia memaksakan diri untuk bangun kembali. Saat ia kembali ke kamar, bau samar yang selama ini ia hirup semakin terasa jelas. Bau itu seperti besi bercampur lumpur. Tidak terlalu menyengat, tetapi cukup untuk membuat siapapun tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Rina berjalan menyusuri kamar, mencari sumber bau tersebut. Setiap langkah membuat tubuhnya semakin goyah. Ia menyadarkan tangan pada dinding dan melanjutkan langkah kecilnya. Bau itu semakin kuat saat ia mendekati lemari. Rina menahan nafas dan membuka pintu lemari perlahan. Bau lembab segera keluar dari dalam ruangan itu, bercampur dengan aroma anyil yang ia kenal.
Namun tidak ada benda mencurigakan di dalam lemari. Hanya pakaian yang tergantung rapi dan 3 kotak sepatu yang tertata di bawah. Ia merapatkan pintunya kembali. Namun begitu ia berbalik, pandangannya menangkap kilau hijau tipis di lantai dekat kaki lemari. Lendir itu tidak terlalu banyak, seperti sisa kecil dari sesuatu yang bergerak dan kemudian hilang. Bekas itu membentuk garis kecil namun jelas, seolah ada makhluk licin yang merayap dan meninggalkan jejak. Rina menelan ludah, lalu mengambil kain dari meja belajar. Ia mencoba menyeka lendir itu, namun lendir tersebut justru semakin melebar ketika disentuh, seperti membentuk pola tipis yang tetap bertahan walau digosok. Kain itu kini berbau sama dengan lendir tadi. Ia menjauhkan kain dari wajahnya, tidak ingin mencium bau itu lebih lama. Tubuhnya semakin melemah. Rina bersandar pada tepi meja, tangannya gemetar, telapak tangannya dingin. Ia tidak mengerti mengapa tubuhnya bisa selemah ini. Tidak ada demam, tidak ada rasa pusing, namun tenaganya seperti menguap tanpa sebab. Setiap kali ia mencoba mengangkat sesuatu, bahkan benda ringan seperti sisir, tangannya bergetar seolah tidak sanggup menahan beratnya. Ia menatap lantai, lalu menatap kakinya lagi. Bercak lendir yang menempel pada kulitnya tadi, bau anyir yang muncul tanpa alasan dan jejak yang mengarah ke lemari, semuanya membuat tubuhnya semakin tidak bertenaga. Lantai kamar yang dingin seolah menarik seluruh sisa kekuatannya. Rina duduk di tepi tempat tidur. Ia menarik napas panjang sambil memegangi perutnya. Di dalamnya ada rasa berat yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada bagian tubuh yang kehilangan sesuatu. Ia mencoba meraih air minum di meja nakas, namun tangannya kembali gemetar hebat. Botol itu hampir jatuh sebelum akhirnya ia meletakkannya kembali. Waktu berlalu perlahan. Rina mencoba berdiri, tetapi lututnya kembali bergetar. Tubuhnya seperti tersedot dari dalam. Setiap langkahnya menuju kamar tidur terasa seperti menarik beban yang tidak terlihat. Ia bersandar pada dinding. Peluh kedinginan mulai muncul di keningnya. Bahkan ujung jarinya tampak lebih pucat dari biasanya. Ketika ia sampai di ruang tengah, udara di sana sedikit lebih segar. Namun aroma samar itu tetap mengikuti. Bau yang sama seperti dari lendir hijau. Rina tahu bau itu berasal dari sesuatu yang sangat dekat dengannya. Ia menyentuh perutnya sekali lagi, merasakan ada bagian tubuh yang seolah kosong di dalam. Selama beberapa detik, ia berdiri diam. Nafasnya perlahan mulai kembali teratur, tetapi tubuhnya masih terasa sangat lemas. Seperti tenaga yang diambil perlahan sepanjang malam. Ia mencoba mengecek kakinya sekali lagi, dan melihat bercak hijau itu masih ada, meskipun lebih tipis dari tadi. Warnanya hampir pudar, namun tetap cukup jelas untuk terlihat. Rina berjalan menuju dapur dan mengambil air minum. Ketika ia hendak mengangkat gelas, tangannya kembali gemetar. Ia menempelkan punggung ke dinding, mencoba menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Dadanya terasa sesak, bukan karena sakit, tetapi karena kehabisan tenaga. Setiap gerakan, sekecil apapun, membuat tubuhnya seperti kehilangan sisa energi. Ia mengambil gelas kedua kalinya dan memaksakan diri untuk minum beberapa teguk. Air itu menuruni tenggorokannya pelan, namun tidak membuat tubuhnya lebih segar. Rina menyeka keringat dingin yang mulai turun dari pelipisnya. Ia berjalan menuju ruang tamu, berharap udara di sana lebih kering. Namun langkah ketiga membuatnya hampir terjatuh. Lututnya menghentak lantai lebih keras dari yang ia maksudkan, membuat suara berderak terdengar di ruangan yang sunyi. Ia menahan tepi sofa agar tidak jatuh sepenuhnya. Nafasnya kembali menjadi pendek, tersengal-sengal seperti seseorang yang baru saja berlari jauh. Rina duduk perlahan di sofa, tubuhnya lunglai, bahunya merosot, dan kepalanya berat. Ia menarik napas berulang kali untuk sekedar mengisi paru-parunya. Jari-jarinya tampak semakin pucat, punggung tangannya dingin, hampir seperti es. Dari ujung mata, ia melihat bercak kecil lendir hijau menempel pada sisi sofa, tepat di bawah tempat ia duduk. Bercaknya tidak besar, tetapi cukup untuk terlihat jelas pada kain berwarna terang itu. Ia mengangkat sedikit kain sofa dengan ujung jarinya. Lendir itu melebar pelan, seperti lendir sikut yang masih segar. Baunya sama seperti yang menempel di kakinya.
Rina menurunkan kain itu kembali, lalu menjauhkan tubuhnya dari area tersebut. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya kembali terhuyung dan terpaksa duduk lagi. Beberapa menit berlalu sebelum ia mencoba berdiri ulang. Kali ini gerakannya lebih pelan dan hati-hati. Ia berjalan kembali ke kamarnya, langkah demi langkah seperti seseorang yang sedang meniti jembatan rapuh. Ketika ia memasuki kamarnya lagi, bau besi itu sudah menanti. Aroma itu hampir memenuhi seluruh ruangan. Rina membuka jendela agar udara berganti. Angin masuk perlahan, mengibaskan tirai dan menyapu sebagian bau tersebut. Namun tidak lama setelah itu, aroma itu kembali melekat di udara, seolah sumbernya ada di dalam kamar itu sendiri. Ia mendekati kasur, memegang sprei dan menariknya untuk memastikan tidak ada benda asing di sana. Sprei bersih, tidak ada lendir, tidak ada bercak. Namun saat ia mengangkat bantal, ada garis lendir hijau tipis menempel di sisi bawahnya. Panjang hanya beberapa sentimeter, namun cukup untuk membuat kulitnya merinding. Lendir itu tidak terlalu tebal, namun segar dan berbau sama. Rina meletakkan bantal kembali. Tubuhnya semakin kehilangan tenaga. Ia terduduk di lantai, bersandar pada sisi kasur. Nafasnya pendek, hampir seperti tidak cukup memenuhi dada. Ia mengusap wajahnya, lalu meraba lengannya. Kulitnya terasa dingin dan kesat, tidak seperti biasanya. Detik demi detik berlalu. Rina masih berada di lantai, mencoba mengumpulkan kekuatan. Tangannya mengusap kaki kirinya, lalu kaki kanannya. Bercak hijau di kakinya sudah memudar, tetapi masih ada sisa warna samar yang tidak hilang meski ia menggosoknya. Bercak itu terasa berbeda dari kulit normal. Ada tekstur tipis seperti kulit yang sudah dilapisi sesuatu. Ketika ia berdiri untuk ketiga kalinya, tubuhnya hampir jatuh ke depan. Ia menahan dinding dengan dua tangan. Peluh dingin mengalir lagi dari pelipisnya. Ia berjalan perlahan menuju meja belajar, berharap bisa duduk. Setelah duduk, ia meletakkan kepalanya di atas tangan, mencoba menahan rasa lemah yang terus menggerogoti tubuhnya. Waktu berlalu cukup lama sebelum ia merasakan sedikit tenaga untuk mengangkat kepala. Ia menyapu rambutnya ke belakang dan melihat jarak beberapa langkah dari meja, tepat di depan lemari. Ada pola tipis lendir hijau seperti garis berliku kecil di lantai. Pola itu tampak segar, seperti baru terbentuk beberapa saat lalu. Rina mendekatinya perlahan, lalu jongkok di dekatnya. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh lantai beberapa milimeter dari lendir tersebut. Permukaan lantai dingin, tetapi lendir itu sedikit lebih hangat daripada sekelilingnya. Ia bangkit dan kembali duduk di kursinya. Tubuhnya berguncang halus karena kelelahan. Dari kejauhan, terdengar suara sendok dari dapur, entah dari siapa. Suara kecil itu memecah kesunyian rumah yang sejak tadi begitu hening. Rina mencoba berdiri lagi, tapi tubuhnya kembali tidak mampu menopang beratnya. Ia duduk kembali, merasakan betapa lemahnya otot-ototnya. Hingga sore menjelang, keadaannya tidak banyak berubah. Tubuhnya tetap lemah, nafasnya tetap pendek, dan wajahnya tetap pucat. Ketika ia kembali ke kamar mandi untuk mencuci kakinya lagi, bercak hijau itu masih membekas samar. Air mengalir di kakinya, namun sisa warna itu tidak benar-benar hilang. Baunya tetap sama, anyir lembab. Ketika malam mulai turun, Rina berbaring di kasur. Tanpa banyak gerakan, tubuhnya seperti mengempis. Lampu kamar ia biarkan menyala karena ia tidak sanggup berdiri untuk mematikannya. Setiap kali ia menggerakkan tangan, rasa lemah itu semakin terasa. Nafasnya naik turun perlahan, seolah ada sesuatu yang mengurangi kekuatannya sedikit demi sedikit sejak pagi. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Namun bau itu masih memenuhi udara kamar. Bau besi, bau lembab, dan bau lendir yang tidak ia kenal. Tubuhnya semakin tenggelam ke kasur, kehilangan tenaga seperti seseorang yang baru saja melewati hari yang sangat panjang. Hingga akhirnya rasa kantuk menariknya perlahan, di sela-sela nafasnya yang pendek, tubuhnya melemah hingga seluruh kesadarannya perlahan memudar, tenggelam dalam diam dan rasa letih yang begitu dalam. Malam turun perlahan setelah hari yang terasa sangat panjang bagi Rina. Tubuhnya masih terbaring lemah di kasur. Hampir tidak ada tenaga tersisa sejak siang tadi. Napasnya tetap pendek dan wajahnya tetap pucat, seolah seluruh kekuatannya tersedot keluar tanpa alasan.
Bau lembab yang memenuhi kamar belum juga hilang. Meski jendela sudah dibuka sebentar oleh ibunya, sebelum akhirnya ditutup kembali karena angin malam terasa terlalu dingin. Cahaya lampu yang dibiarkan menyala membuat sisi-sisi kamar tampak kuning redup. Rina hanya bisa berbaring dan membiarkan tubuhnya tenggelam semakin dalam ke kasur. Setiap kali ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, rasa lemas itu mengalir dari ujung rambut hingga telapak kaki. Selimut menutup sebagian tubuhnya, namun hawa dingin tetap menyusup sampai tulang. Suara rumah begitu sunyi. Tidak ada suara televisi dari ruang tengah, tidak ada suara kendaraan dari luar. Semuanya terasa seperti berhenti. Rina mengalihkan sedikit kepalanya ke samping. Tapi gerakan kecil itu saja cukup membuat dadanya sesak. Bau anyir yang sejak pagi mengikutinya masih tercium. Bau yang menusuk hidung seperti campuran besi basah dan lumut lembab. Beberapa menit berlalu hanya dengan suara nafas Rina yang tersengal-sengal. Kelopak matanya mulai tertutup perlahan. Rasa kantuk menariknya seperti tangan halus yang memaksa untuk beristirahat. Tubuhnya makin tidak sanggup melawan. Kelelahan itu tidak seperti kantuk biasa. Lebih menyerupai dorongan yang berat, membuat seluruh tubuhnya kehilangan kesadaran sedikit demi sedikit. Dalam keadaan hampir terlelap, Rina merasakan angin dingin menyentuh kakinya yang berada di luar selimut. Ia tidak bergerak. Tubuhnya terlalu lemah untuk menarik kakinya ke dalam. Angin itu datang begitu pelan, namun cukup membuat kulitnya merinding. Tidak ada jendela yang terbuka. Tidak ada pintu yang sedikit pun bergeser. Udara di kamar tiba-tiba berubah. Bukan lagi dingin biasa, melainkan dingin yang lembab seperti ruangan bawah tanah. Kain selimut yang menyentuh betisnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Seperti ada lapisan embun tipis menempel di atasnya. Beberapa tetes bunyi terdengar dari atas. Pelan di awal, lalu semakin jelas. Tik, tik, tik. Rina tidak membuka mata. Tetapi detak nafasnya berubah. Suara tetesan itu datang dari langit-langit, tepat di atas ranjangnya. Tetesan itu jatuh mengenai lantai dengan suara lengket, bukan suara air. Aroma anyir di kamar tiba-tiba menjadi lebih pekat, mencampur dengan bau amis yang baru muncul. Dari langit-langit itu, lendir bening kehijauan menetes. Awalnya hanya sedikit, namun tak lama menjadi lebih deras. Lendir itu merembes mengikuti alur retakan kecil yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan siapapun. Lalu turun seperti cairan licin yang mencari jalannya sendiri. Setiap tetes menyentuh lantai dengan suara yang sama. Telan, namun membuat bulu kuduk berdiri. Selagi lendir itu menetes, sebuah bayangan gelap muncul di baliknya. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah sedang mencari celah untuk masuk. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara pintu yang terbuka. Tidak ada tanda kehadiran apapun selain lendir yang terus turun. Dari retakan langit-langit itu, sesuatu menjulur turun. Bentuknya panjang, gelap dan basah. Jari-jari terlalu kurus, terlalu panjang dan gemetar pelan seperti baru bangkit dari tempat lembab. Ujung-ujungnya licin, ditutupi lendir yang terus menetes dan membuat suara kecil ketika jatuh mengenai lantai. Makhluk itu merayap turun perlahan, hampir tanpa bunyi. Jari-jarinya menempel pada dinding, menarik tubuhnya ke bawah dengan gerakan yang tidak wajar. Tidak ada hembusan nafas, tidak ada suara langkah, hanya bunyi lengket lendir yang mengikuti setiap gerakannya. Saat tubuhnya hampir mencapai ranjang, lendir itu menetes langsung ke selimut Rina, membuat permukaannya basah dan dingin. Rina menggigil, namun tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Kelelahan yang sejak siang ia rasakan masih menahan seluruh ototnya seperti beban berat yang menekan tanpa ampun. Makhluk itu mendekat dengan gerakan perlahan namun pasti. Ketika jari-jari panjang itu menyentuh visi ranjang, suara gesekan lembab terdengar jelas. Makhluk itu mulai merayap naik ke kasur, menekan permukaan kasur dengan berat tubuhnya yang tak jelas bentuknya.
Kasur sedikit tenggelam di bagian kakinya. Cukup untuk memberi tanda bahwa sesuatu benar-benar ada di sana. Jari-jari berlendir itu kemudian menyentuh kaki Rina. Sentuhannya dingin seperti batu yang disimpan di air selama berjam-jam. Jari itu melilit pergelangan kaki Rina dengan gerakan melingkar, seperti hewan yang terus mencoba memastikan mangsanya tidak kabur. Lendir di kulit jari-jari makhluk itu meresap ke kulit Rina, membuatnya terasa panas dan gatal dalam satu waktu. Tubuh Rina langsung tersentak sitik. Meski tenaganya hampir habis, nafasnya terhenti sekejap, lalu kembali dengan tarikan pendek dan panik. Suara kecil keluar dari tenggorokannya tetapi terlalu pelan untuk disebut teriakan. Makhluk itu menarik kaki Rina sedikit. Gerakan itu cukup membuat tubuhnya bergeser di atas kasur. Ketika makhluk itu menarik sekali lagi dengan tekanan lebih besar, rasa sakit dan takut yang bercampur mendorong tubuh Rina bereaksi. Rina menjerit. Jeritan itu pecah memecah sekunian rumah. Suara panjang dan penuh ketakutan datang dari tenggorokan yang nyaris kehabisan tenaga. Tubuhnya bergetar ketika makhluk itu melepaskan lilitan jari-jarinya. Seketika itu juga suara gerakan makhluk itu menghilang. Pintu kamar terbuka keras. Cahaya dari lorong masuk tiba-tiba ketika ibunya menerobos masuk sambil menekan saklar lampu. Dalam sekejap, kamar menjadi terang. Bayangan yang sebelumnya memenuhi sudut-sudut kamar lenyap begitu saja. Lendir yang tadi jatuh dari langit-langit menghilang begitu saja, tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Ibunya terpaku beberapa detik melihat Rina yang menggenggam kakinya sendiri sambil terisak. Kasur berantakan, selimut terlempar ke lantai, dan tubuh Rina gemetar hebat. Ibunya berlari ke ranjang dan memeluk putrinya, mencoba menenangkannya meski suaranya sendiri terdengar gugup. Rina masih menangis dengan napas cepat. Ia menunjuk ke arah langit-langit tanpa sanggup mengeluarkan kata. Ibunya menatap langit-langit, tapi hanya melihat permukaan bersih tanpa noda ataupun retakan. Pelukan ibu Rina semakin erat. Ketakutan di wajahnya tidak lagi bisa disembunyikan. Ia menyadari bahwa apapun yang terjadi malam itu bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan alasan biasa. Rina tidak mungkin berteriak setakut itu hanya karena mimpi. Malam itu, mereka tidak kembali ke kamar. Mereka tidur di ruang tengah dengan semua lampu menyala. Namun Rina masih sesekali terbangun, mengusap kakinya sendiri seperti merasa sesuatu masih menempel di sana. Dan ibunya, meski berusaha tetap tenang, tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu di rumah itu yang baru saja memperlihatkan dirinya. Pagi datang dengan lambat, seolah cahaya matahari enggan masuk ke rumah yang muram sejak malam tadi. Rina terbaring di atas karpet ruang tengah. Tubuhnya hampir tidak bergerak. Seluruh energi seperti menghilang dari dirinya. Kelopak matanya berat, wajahnya pucat, dan napasnya naik turun dengan ritme yang tidak stabil. Ibunya duduk di sampingnya sambil memegangi tangan Rina. Kain selimut tipis menutup setengah tubuh Rina, namun keringat dingin tetap muncul di dahinya. Ketika Rina mencoba mengangkat tubuhnya sedikit, kepalanya langsung terjatuh kembali ke bantal kecil yang mereka letakkan di bawahnya. Tubuhnya tidak menuruti apapun yang ia inginkan. Ibunya menatapnya dengan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Wajahnya tampak letih, matanya sembab karena tidak tidur semalaman. Ia menyentuh pipi Rina pelan, mencoba memastikan putrinya sadar sepenuhnya. Rina membuka mata sedikit, lalu memejamkannya lagi karena cahaya terasa terlalu terang. Kursi di ruang tamu digeser perlahan ketika ibunya mendekat, duduk bersimpuh lebih dekat lagi. Suaranya pelan, nyaris bergetar ketika ia berbicara. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Rina tidak langsung menjawab. Bibirnya kering, suaranya serah ketika ia mencoba mengeluarkan kata pertama. Ia menelan ludah dengan susah payah, lalu menarik napas pendek. Ibunya menunggu sambil mengelus punggung tangannya, memberi ruang agar Rina tidak terburu-buru. Akhirnya, setelah beberapa detik yang panjang, Rina membuka mulut dan mulai menjelaskan.
Suaranya pelan namun jelas. Ia menceritakan apa yang terjadi selama ini, bukan hanya semalam, tetapi juga kebiasaannya selama setahun terakhir. Ia mengakui bahwa setiap kali selesai masa haid, ia membuang pembalut kotor ke semak-semak belakang rumah, karena merasa itu lebih mudah daripada mencuci atau membuangnya dengan benar. Ibunya terdiam. Ekspresi kaget muncul jelas di wajahnya. Namun Rina belum selesai. Ia melanjutkan menceritakan bagaimana ia beberapa kali merasa ada sesuatu mengawasinya sejak beberapa bulan lalu. Menceritakan bau-bau aneh yang mengikuti, suara-suara di malam hari, dan teror yang semakin menjadi parah. Hingga akhirnya semalam, makhluk itu muncul begitu dekat, melilit kakinya, dan membuatnya hampir tidak bisa bernapas karena ketakutan. Ketika cerita Rina berakhir, keheningan memenuhi ruangan. Ibunya menatap putrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kemarahan yang muncul, namun tertahan oleh ketakutan yang jauh lebih besar. Bibirnya bergetar ketika ia mencoba berbicara. "Kenapa kamu tidak bilang dari dulu?" Rina hanya menunduk, meski tubuhnya hampir tidak kuat untuk bergerak. Ibunya memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membukanya kembali. Kemarahan itu jelas terasa, namun ketakutan membuat suaranya lebih lirih daripada keras. "Kamu tidak boleh melakukan itu. Tidak boleh. Benda seperti itu tidak bisa dibuang sembarangan." Ia memalingkan wajah sejenak, memegang keningnya sendiri. Rasa khawatir di tubuhnya tampak menyelimuti seluruh ruang tengah. Ia menatap Rina lagi dengan raut bingung, seolah mencoba memahami sejak kapan hal buruk ini dimulai di rumah yang selama ini mereka anggap aman. Ketukan pelan terdengar dari arah pintu depan. Ibunya awalnya tidak langsung bangun, namun ketukan kedua datang, lebih pelan dari sebelumnya, seolah seseorang yang tidak ingin mengganggu tetapi harus mengetuk. Ibunya berdiri perlahan, berjalan ke pintu dan membukanya sedikit. Di luar berdiri seorang nenek tua, tetangga mereka yang tinggal 2 rumah dari mereka. Wajah nenek itu tampak lebih serius dari biasanya. Tanpa banyak bertanya, nenek itu meminta izin masuk. Ibunya menyingkir untuk memberi jalan. Nenek itu melangkah masuk dengan langkah pelan. Tongkatnya menapak lantai kayu dengan suara ringan. Ia menatap Rina yang terbaring lemah, lalu mengalihkan pandangannya ke ibu Rina. "Dari semalam, aku merasa ada yang tidak beres di rumah ini," ujarnya perlahan. Ibunya menelan ludah. "Apa ibu tahu apa yang terjadi?" Nenek itu mendekat ke arah Rina. Ia berjongkok dengan susah payah, menatap wajah pucat gadis itu. Tangannya menggenggam tongkat sedikit lebih erat sebelum ia kembali menatap ibunya. "Makhluk itu sudah ada sejak dulu. Biasanya tinggal di rawa atau tempat yang lembab dan kotor. Ia mencari darah yang dibuang sembarangan, darah yang tidak dibersihkan dengan benar. Makhluk itu memakannya, dan ketika menemukan sumber yang tidak pernah berhenti, ia akan mengikuti." Ibunya menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya memucat. Nenek itu menganduk perlahan. "Jika benar apa yang aku rasakan, makhluk itu sudah menemukan jalannya ke dalam rumah ini." Ia lalu mengarahkan pandangannya pada Rina. "Dan anakmu sudah menjadi tempat ia mengambil kekuatan." Ruangan kembali sunyi. Ibunya duduk perlahan di lantai menahan air mata yang hampir jatuh. Nenek itu menyandarkan tongkatnya, lalu menatap mereka bergantian. "Masih bisa diselamatkan," katanya dengan suara mantap. Ibunya menatapnya penuh harap. "Apa yang harus kami lakukan?" Nenek itu memutar tubuhnya perlahan, mengarahkan tangannya ke arah belakang rumah. "Bersihkan semuanya. Kembalikan tempat itu ke keadaan suci." Ibunya mengerutkan kening. "Semua? Maksudnya semak-semak itu?" Nenek itu mengangguk. "Semua pembalut yang pernah dibuang di sana harus dikumpulkan. Tidak boleh tersisa satupun.
bakarlah sampai habis. Lalu bersihkan area itu, bersihkan sampai tidak ada sisa darah atau benda lain. Ia kemudian menatap bagian dalam rumah. Dan rumah ini harus dibersihkan. Sudut-sudut, lantai, kamar dan tempat makhluk itu mendekat. Lendirnya, baunya, semua harus hilang. Ibunya memandang sekeliling rumah, lalu kembali menatap Rina yang masih terbaring lemah. "Haruskah dilakukan hari ini?" tanya ibunya dengan suara kecil. Nenek itu mendekat, menatap mata ibunya langsung. "Harus, hari ini juga. Jika tidak, makhluk itu akan kembali malam nanti dan mungkin mengambil lebih banyak dari tubuh anakmu." Ibunya berdiri dengan cepat. Wajahnya tampak tegang namun penuh tekad. Ia mengambil napas dalam lalu mengangguk. "Apa yang saya harus mulai dulu?" Nenek itu berdiri perlahan dengan bantuan tongkatnya. "Kita mulai dari belakang rumah." Ibunya menatap Rina yang masih belum sanggup berdiri. Ia mengambil bantal, menyelimutinya kembali dan memastikan Rina tetap hangat. Wajahnya masih memancarkan ketakutan, namun keberanian kecil muncul di sudut matanya. Nenek itu menatap Rina lama sebelum berkata pelan, "Bertahanlah, Nak. Ini belum selesai." Sinar pagi yang masuk lewat jendela terasa dingin, seperti menyadarkan bahwa waktu mereka tidak banyak. Ibunya berjalan ke menuju pintu belakang dengan langkah cepat. Nenek itu mengikuti dari belakang. Pintu dibuka dan udara luar yang lembab langsung menyergap masuk. Hari itu upaya membersihkan semak dan mengusir makhluk itu harus dimulai sebelum terlambat. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Rumah Rina yang semalam dipenuhi ketakutan kini ramai oleh suara langkah kaki dan bisikan pelan. Ibunya telah memanggil beberapa tetangga dan saudara yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Ketika mereka mulai berdatangan, ekspresi yang muncul pada wajah mereka beragam, kebingungan, iba, dan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Ibunya berdiri di tengah ruang tamu, menjelaskan peristiwa yang terjadi pada Rina. Ia berbicara pelan namun tegas, menceritakan bagaimana putrinya diteror oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dengan jelas. Warga yang mendengarnya saling melirik satu sama lain. Beberapa dari mereka terlihat merinding, yang lainnya justru tampak berusaha menenangkan diri. Namun ketika ibunya membuka pintu belakang dan menunjukkan tempat yang menjadi sumber masalah, warga tidak lagi meragukan apapun. Semak-semak itu telah berubah bentuk. Tanahnya tampak becek, penuh bercak hijau, dan sisa pembalut yang ditemukan membuat semua orang menghela napas panjang. Tidak ada yang berbicara keras-keras, namun jelas mereka memahami kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Beberapa laki-laki mulai mengambil sabit, cangkul, dan alat apapun yang bisa digunakan. Mereka memotong semak itu dari akar, menumpuknya menjadi satu, lalu membakarnya. Asap putih keabu-abuan naik ke udara, bercampur dengan bau menyengat dari benda-benda yang terbakar. Para perempuan menyiapkan tempat sampah besar dan kantong plastik untuk memungut sampah-sampah kecil yang berserakan, termasuk semua pembalut yang ditemukan di antara tanah dan akar. Seorang tetangga mendirikan meja kecil untuk menaruh sabun, air, dan perlengkapan kebersihan. Warga bekerja bersama-sama tanpa banyak bicara. Meski tidak semuanya percaya pada hal-hal gaib, tidak ada yang menolak membantu setelah melihat kondisi Rina yang tidak bisa berdiri dan hampir tidak bisa membuka mata. Sang nenek ikut membantu sebisanya. Ia berdiri di dekat tumpukan semak yang sedang dibakar, mengawasi setiap langgah dengan tatapan penuh kewaspadaan. Sesekali ia memanggil ibunya untuk menunjukkan bagian tanah yang tampak lebih aneh daripada yang lain. Ketika semuanya sudah terkumpul, api dinyalakan lebih besar agar tidak ada sisa yang tertinggal. Beberapa jam berlalu, matahari bergeser dari timur ke tengah langit, dan pekerjaan belum selesai. Warga terus membersihkan area itu hingga siang,
lalu berlanjut hingga sore menjelang. Peluh mengalir di wajah mereka, namun tidak satu pun berhenti. Setiap sudut semak dicabut, setiap sisa dibakar, setiap lendir dibersihkan dengan air sabun, lalu disiram kembali dengan air bersih. Saat pembersihan hampir selesai, sang nenek keluar dari rumah sebentar untuk menelepon anaknya. Anak laki-lakinya bekerja sebagai marbot di musola desa mereka. Ia dikenal suka membantu warga ketika ada kejadian aneh atau mengganggu, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak biasa. Suara nenek itu terdengar jelas ketika ia memintanya datang secepat mungkin setelah pekerjaan warga selesai. Ketika matahari mulai turun, anak nenek itu tiba dengan membawa 1 botol air yang sudah diruqyah, segenggam garam, dan beberapa helai daun yang biasa digunakan warga untuk pembersihan. Ia tidak banyak bertanya. Setelah mendengar penjelasan singkat dari ibunya, ia segera masuk ke rumah untuk melihat kondisi Rina. Rina masih terbaring di tempat yang sama. Tubuhnya lebih lemah dari sebelumnya. Ibu dan beberapa tetangga perempuan mengelilinginya, menjaga agar ia tetap dalam pengawasan. Napasnya tampak berat, namun ia masih sadar meski matanya jarang terbuka. Anak nenek itu memeriksa sekeliling rumah, terutama area kamar Rina. Ia menemukan bekas lendir yang menempel di langit-langit dan lantai dekat lemari. Ia membersihkannya dengan kain dan air yang sudah ia bawa, lalu menaburkan garam di setiap sudut ruangan. Saat malam tiba, warga yang sudah membantu sejak pagi diminta berjaga. Beberapa duduk di ruang tamu, beberapa lagi di luar dekat pintu belakang. Lampu rumah dibiarkan menyala terang. Sang nenek dan anaknya duduk paling dekat dengan Rina, seolah menjaga agar sesuatu tidak mendekat tanpa diketahui. Suasana malam itu benar-benar berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, dan tidak ada hewan yang biasanya berlalu lalang di sekitar rumah. Semua terasa menahan napas. Hanya suara warga yang sesekali berbisik pelan atau suara kayu yang berderak di luar rumah. Ketika jam mendekati tengah malam, suara itu datang. Suara lendir yang menetes pelan dari arah kamar. Warga yang berjaga langsung berdiri. Ibunya menggenggam tangan Rina lebih erat, sementara nenek dan anaknya bersiap dengan botol air ruqyah. Dari arah lemari, suara gesekan terdengar. Lemarinya bergoyang sedikit, kemudian pintunya bergetar. Warga menatap dengan tegang, beberapa mundur ke dekat pintu. Dari celah bawah lemari, lendir hijau merembes keluar perlahan. Makhluk itu muncul. Bentuknya memanjang, berlendir, seperti lintah raksasa dengan kulit hijau kehijauan yang berkilau dalam cahaya lampu kamar. Tubuhnya bergerak naik, merayap dari bawah lemari dengan suara basah. Ketika kepalanya muncul, 2 mata kecil menyala hijau terang menatap lurus ke arah Rina. Warga menahan napas. Beberapa ingin berlari namun kaki mereka seperti terikat ke lantai. Makhluk itu mendesis, mengangkat sebagian tubuhnya, lalu mulai merayap menuju Rina yang terbaring lemah. Ibunya ingin menarik tubuh Rina menjauh, tetapi nenek itu menahan bahunya. Anaknya berdiri di depan makhluk itu, memegang botol air ruqyah dengan mantap. Makhluk itu bergerak cepat. Namun sebelum ia mencapai ujung ranjang tempat Rina berbaring, anak nenek itu memercikkan air ruqyah langsung ke tubuh makhluk itu. Air itu mengenai kulit hijau berlendirnya. Makhluk itu langsung mengeluarkan suara melengking rendah. Tubuhnya menggeliat keras. Lendirnya mendidih sebentar di permukaan, lalu menipis. Warnanya berubah menjadi lebih gelap di bagian yang terkena percikan. Anak nenek itu membaca doa dengan lantang. Warga yang ada di belakangnya ikut menahan posisi mereka. Tidak berani bergerak, makhluk itu merayap ke samping. Namun tetesan air suci racah kembali diarahkan ke tubuhnya. Kali ini lebih banyak. Tubuh makhluk itu bergetar, seolah terbakar dari dalam. Nenek itu membawa semangkuk air lain yang sudah dicampur daun dan garam. Ia menyerahkannya kepada ibunya Rina. Ibunya menggenggam mangkuk itu dengan tangan gemetar,
Namun ia tetap maju mendekati makhluk itu. Menuangkan airnya perlahan, makhluk itu menjerit lebih keras. Tubuhnya mulai mencair di bagian bawah, menetes ke lantai seperti lumpur hijau tua. Mata hijau menyala itu berkedip cepat lalu padam perlahan ketika tubuhnya melemah. Warga memberikan jalan ketika anak nenek itu memercikan sisa air ke seluruh tubuh makhluk itu. Setiap percikan membuat tubuh itu meleleh lebih cepat. Bau anyir memenuhi ruangan. Lendir itu berubah cair, mengalir menuruni lantai dan meresap ke celah kayu. Makhluk itu mengerut, mengempis, lalu akhirnya mencair sepenuhnya. Tidak ada jeritan terakhir, tidak ada bentuk tersisa. Hanya genangan lendir yang semakin tipis, menyerap ke lantai, lalu hilang seolah ditelan tanah di bawah rumah. Warga terdiam lama, nafas mereka terengah-engah. Ruangan itu terasa lebih berat daripada sebelumnya, namun sesuatu telah hilang dari udara. Sang nenek mengangguk pelan, menatap Rina yang masih terbaring dengan wajah pucat. Malam itu, rumah itu kembali sunyi. Namun untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, sunyi itu terasa berbeda. Seolah sesuatu yang menakutkan akhirnya pergi. Malam itu suasana di rumah masih terasa tegang setelah makhluk berlendir itu lenyap. Lantai ruang tengah masih basah oleh air pembersih yang tadi digunakan dalam ritual dan aroma asap sisa pembakaran dari belakang rumah masih tercium samar. Di atas lantai, tubuh Rina terbaring lemah. Napasnya pendek dan wajahnya sangat pucat. Matanya terbuka setengah namun tidak fokus melihat siapapun di sekitarnya. Ibu terus memegang tangannya yang terasa dingin, sementara warga yang tadi ikut membantu membersihkan lingkungan berdiri di sekitar mereka dengan wajah cemas. Anak si nenek mendekat setelah merapikan peralatan yang ia gunakan untuk ritual. Ia menunduk memeriksa kondisi Rina, lalu menggeleng pelan. Ia menyarankan agar Rina segera dibawa ke rumah sakit. Tubuh anak itu, katanya, sudah terlalu banyak kehilangan darah sejak beberapa hari terakhir. Mendengar itu, ibu langsung meminta tolong pada tetangga untuk mencarikan kendaraan. Tak lama kemudian, sebuah mobil bak milik tetangga berhenti di depan rumah. 2 orang membantu mengangkat tubuh Rina yang lemah, membawanya pelan-pelan ke kursi depan mobil. Ibu menyusul masuk sambil terus memeluk pundak anaknya, memastikan tubuh Rina tidak terguncang terlalu keras selama perjalanan. Dengan lampu depan yang menembus gelap malam desa, mobil itu melaju cepat menuju puskesmas. Di sepanjang perjalanan, udara dingin masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Ibu berulang kali mengusap wajah Rina yang tampak semakin pucat. Cahaya lampu jalan yang jarang-jarang melintas membuat wajah Rina terlihat semakin lemah. Ketika mereka sampai di puskesmas, tenaga medis segera menjemput dan membawa Rina ke ruang perawatan. Perawat langsung memasang selang infus, sementara dokter memeriksa kondisinya dengan serius. Setelah beberapa saat, dokter memberitahu bahwa Rina harus dirawat setidaknya 3 hari. Kadar darahnya sangat rendah sehingga tubuhnya tidak mampu menopang aktivitas normal. Dokter mengajukan terapi tambahan untuk memulihkan kekuatannya. Ibu mengangguk pelan dan duduk di kursi samping tempat tidur sambil memegang tangan anaknya yang masih belum sepenuhnya sadar. Malam itu terasa panjang untuk ibu. Suara tetes infus terdengar konstan, diselingi langkah perawat yang masuk keluar ruangan. Rina sesekali bergerak, namun setiap gerakan terlihat berat. Ia tertidur sepanjang malam tanpa banyak suara. Ibu terus berada di sampingnya, tidak berani meninggalkan. Sesekali ia menyelimuti tubuh Rina yang terasa dingin, mencoba memberikan kehangatan melalui sentuhan tangannya sendiri. Hari pertama perawatan berjalan lambat. Rina belum benar-benar sadar dan masih terlihat sangat lemah. Oksigen di samping tempat tidurnya membantu pernafasan yang tersengal-sengal.
Ibu memijat perlahan ujung jari anaknya, berharap bisa membantu Rina merasa lebih tenang. Dokter datang memeriksa perkembangan kondisinya, mengatakan bahwa tubuh Rina sedang bekerja keras mengembalikan darah yang hilang. Memasuki hari kedua, keadaan Rina mulai menunjukkan perubahan. Matanya lebih sering terbuka walau masih belum kuat untuk berbicara banyak. Ibu menyuapinya sedikit air hangat yang dibantu perawat. Setelah beberapa jam, Rina mampu duduk meski perlu disanggah. Ia tampak linglung, namun warna kulitnya tidak sepucat sebelumnya. Dokter mengatakan kondisinya mulai stabil meskipun pemulihan masih memerlukan waktu. Hari ketiga, Rina mulai bisa berjalan pelan di sekitar ruangan, ditemani ibu. Tubuhnya masih lemah, tetapi ia sudah bisa berdiri tanpa bantuan terlalu banyak. Senyum kecil muncul di wajahnya ketika dokter mengatakan ia sudah cukup stabil untuk pulang. Meski begitu, dokter mengingatkan bahwa Rina harus banyak istirahat, menjaga kebersihan, dan menghindari aktivitas berat dalam beberapa hari ke depan. Ketika mereka tiba kembali di rumah, lingkungan sekitar tampak berbeda. Semak-semak yang dulu dipenuhi sampah sudah bersih total. Tanah di belakang rumah terlihat gembur dan tersiram air pembersih. Warga rupanya benar-benar membersihkan area itu hingga tidak menyisakan apapun. Ketika mereka masuk ke rumah, ibu menunjuk sudut-sudut kamar yang sudah dibereskan. Lendir hijau yang sebelumnya ada di berbagai tempat sudah hilang tanpa jejak. Ruangan terasa lebih segar dan lebih terang. Rina duduk di tikar ruang tengah, memandangi sekeliling. Ibu berkata bahwa setelah kejadian itu, ia ingin menjaga rumah tetap bersih setiap hari. Rina mendengarkan dengan wajah berubah serius. Sejak malam mengerikan itu, ia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Tubuhnya masih terasa ringan dan lemah, namun ada dorongan yang membuatnya ingin memperbaiki kebiasaan buruk yang selama ini tidak ia sadari dapat membawa masalah sebesar itu. Sejak hari itu, Rina mulai membantu ibunya setiap pagi. Ia membersihkan kamar, mengumpulkan sampah dengan benar, dan tidak pernah meninggalkan pembalut atau kain kotor berserakan lagi. Setiap kali selesai mandi, ia memastikan kamar mandi bersih. Ketika mencuci pakaian, ia memisahkan hal-hal yang seharusnya tidak dibuang sembarangan. Ia tidak lagi menganggap hal-hal kecil sebagai sesuatu yang tidak penting. Setiap tindakan ia lakukan dengan lebih berhati-hati. Di lingkungan rumah pun, Rina menjadi lebih peduli. Jika melihat sampah plastik atau daun busuk menumpuk di halaman belakang, ia langsung mengumpulkannya. Ia sering ditemani ibunya, dan mereka berdua menjadikan kegiatan itu rutinitas baru. Ibu memandang perubahan Rina dengan rasa lega. Kejadian yang dulu hampir merenggut nyawa anaknya, kini memberi dampak besar bagi kehidupan mereka. Beberapa kali, ketika malam tiba dan mereka duduk di ruang tengah, suara dari belakang rumah terdengar samar. Kadang terdengar suara ranting patah atau daun kering yang tersentuh angin. Ada juga suara krik, seperti batang pohon yang bergesekan pelan. Suara itu sempat membuat Rina mengarahkan pandangannya ke arah belakang rumah. Namun setiap kali ia mencoba mendengarkan lebih jelas, tidak ada lagi yang mengikuti. Rumah tetap dalam keadaan tenang, tidak ada lendir, tidak ada bau anyir, dan tidak ada tanda-tanda makhluk berlendir yang dulu pernah menerornya. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan. Rina kembali bersekolah setelah kondisinya pulih sepenuhnya. Teman-teman menanyakan kondisinya dengan wajah prihatin, dan guru menyuruhnya banyak istirahat jika merasa lelah. Rina mengikuti saran itu dengan patuh. Ia tidak ingin tubuhnya kembali selemah sebelumnya. Ketika berada di sekolah, ia selalu menjaga kebersihan kelas dan toilet bersama teman-temannya. Ia tidak segan mengingatkan jika ada yang membuang sesuatu sembarangan. Di rumah, ia mulai merasa lebih tenang. Suasana kamar yang dulu penuh ketakutan, kini terasa hangat. Kasur sudah diganti spray baru, lemari dibersihkan dari dalam dan bagian bawahnya diberi pengharum ruangan agar tidak lembab. Rina tidur tanpa perlu menyalakan lampu sepanjang malam. Ia sudah tidak lagi merasa ada sesuatu yang mengawasi.
Rasanya seperti seluruh udara di dalam rumah menjadi lebih ringan sejak ritual pembersihan malam itu. Waktu berlalu, dan Rina semakin terbiasa hidup lebih bersih. Setiap sore ia menyapu halaman bersama ibunya. Kadang mereka duduk di belakang rumah sambil memperhatikan tanaman yang baru tumbuh setelah semak dibersihkan. Udara di sekitar rumah terasa berbeda. Tidak ada bau lembab atau bau besi yang dulu begitu sering mengganggunya. Yang tersisa hanya aroma tanah segar dan udara desa yang tenang. Meski kejadian itu sudah berlalu, Rina dan ibunya tidak pernah melupakan apa yang terjadi. Mereka sering mengingatkan diri sendiri bahwa kebersihan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga mengenai keselamatan. Sesuatu yang tidak terlihat dapat muncul dari hal-hal kecil yang dibiarkan menumpuk. Mereka menyadari bahwa menjaga kebersihan rumah bukan sekedar rutinitas, tetapi juga benteng dari bahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata. Rumah itu kini menjadi tempat yang lebih teratur. Tidak ada sudut yang dibiarkan gelap dan lembab. Tidak ada sampah yang menumpuk di luar. Rina sudah belajar dari pengalaman pahitnya. Ia menjaga kebiasaan barunya dengan disiplin. Setiap kali ia membuang sampah pada tempatnya, ia teringat betapa panjang perjuangan untuk pulih dari apa yang terjadi. Malam pun kini selalu berlalu dengan damai. Tidak ada lagi suara yang mencurigakan. Hanya angin malam yang lewat di antara dedaunan. Dan setiap pagi, ketika cahaya matahari masuk ke dalam kamar, Rina selalu bangun dengan perasaan lebih lega. Ia menyadari bahwa hidupnya berubah bukan karena ia ingin, tetapi karena ia harus. Perubahan itu membawanya pada kenyamanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Pada akhirnya, Rina menyadari bahwa kejadian yang hampir menghilangkan nyawanya justru menjadi pelajaran besar. Kebersihan bukan sekadar membuat rumah terlihat rapi, tetapi juga menjaga mereka dari sesuatu yang mungkin berbahaya. Ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Ia ingin rumah itu tetap bersih, tetap aman, dan tetap jauh dari segala hal yang pernah membuat malam-malamnya penuh ketakutan. Cerita itu berakhir dengan rumah yang lebih terang, udara yang lebih segar, dan kehidupan yang kembali berjalan seperti biasa. Namun, dalam setiap tindakan, Rina selalu ingat satu hal. Menjaga kebersihan bukan hanya soal kerapian, tetapi juga perlindungan dari bahaya yang tidak kasat mata. Bahaya yang pernah hampir merenggut hidupnya.